Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dunia tak terbatas. Sebagai dunia pertama yang lahir di ruang primordial tak berujung, memiliki awan yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di langitnya, masing-masing sesuai dengan dunia sumber yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Namun, tanahnya berupa tanah hitam tak berujung, dan dari kedalamannya muncul ular-ular kecil, tepatnya klan ular besar tak terbatas. Satu persatu, ular-ular kecil menjulurkan kepala mereka dari lapisan tanah, mengintip menembus kekosongan untuk menyaksikan ruang primordial yang tak berujung di setiap sudutnya. Tuan Loveng itu terlalu otoriter. Begitu ada yang berani melahap dunia sumber, dia langsung menebasnya dengan satu pedang. Saudariku tak kuasa menahan diri dan diam-diam mengkonsumsi dunia sumber, berpikir dia bisa kembali ke dunia tak terbatas sebelum Tuan Loveng mendekat. Namun dia masih berjarak 1 atau 2 kelompok dunia ketika dia tewas dihantam oleh avatar Tuan Loveng dengan sekali tebasan. Masing-masing ular kecil ini adalah keturunan dari klan ular agung tak terbatas primordial tingkat dunia. Bagi klan ular agung tak terbatas, sumber daya terbaik adalah asal dunia sumber, dan efek mengkonsumsi asal dunia sumber paling baik untuk kehidupan primordial tingkat dunia. Karena itu, ular agung tak terbatas tidak puas dengan Tuan Loveng. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai suku terkemuka di perkemahan terdepan, klan ular besar tak terbatas selalu bangga. Tetapi di hadapan Tuan Loveng, mereka hanya ingin bersembunyi jauh-jauh. Dan bahkan terpisah beberapa kelompok dunia, mereka tidak merasa aman. Aku mendengar bahwa leluhur api penalaran pergi bernegosiasi dengan Tuan Loveng, dan Tuan Loveng telah menebas sebagian besar tubuh sejati dari leluhur api penalaran, dan sekarang tidak ada leluhur yang berani bernegosiasi. Lagi pula, dia menduduki lapisan ke-34 dari jurang kehancuran. Kekuatannya jauh melampaui leluhur manapun. Kebanggaan terbesar dari para ular tak terbatas ini adalah pemimpin mereka, dan lebih dari selusin eksistensi tingkat leluhur di dalam klan tersebut. Namun mereka memahami bahwa meskipun leluhur mereka bergabung, mereka tetap takut tidak dapat menyaingi Tuan Loveng. Siapapun yang melahap dunia sumber akan diburu oleh Loveng, sebuah usaha yang telah berlangsung selama lebih dari 20 juta zaman. Hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan di antara para leluhur yang secara diam-diam terhubung, namun masih belum berani memulai perang aktif. Lagi pula, lebih dari 20 juta zaman bagi para leluhur hanyalah waktu untuk satu sesi kultivasi. Mereka masih bisa bertahan. Jika Loveng masih berada di level kekuatan yang sama dengan penguasa lapisan ke-28 jurang kehancuran, sekelompok leluhur kuat pasti sudah lama bergabung untuk mengganggunya. Tapi sekarang, dengan penguasaan lapisan ke-34, para leluhur pun agak panik. Para leluhur ini semuanya tidak mau menjadi orang yang bangun pagi, karena mereka berpikir masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Biarkan leluhur lain menguji kekuatan Loveng, selidiki situasi sebenarnya dari Tuan Loveng. Sedangkan untuk lebih dari 20 juta zaman, selama jangka waktu sebanyak itu, mereka masih memiliki kesabaran. Gelombang darah yang tak berujung berkobar, dan tanah misterius wilayah Bangaudara telah berganti nama menjadi wilayah galaksi.
Di wilayah galaksi yang terpencil, hanya ada Lo Feng. Dia sering berlatih di sini dengan cahaya pedang yang tajam berjalin di atas gelombang darah yang luas. Dengan kekuatannya saat ini, berlatih teknik di sini sangatlah dahsyat, dan hanya di tanah misterius ini dia dapat menikmati penggunaan penuh kekuatannya. Lo Feng duduk bersila, mengenakan jubah hitam. Jubah hitam ini ditenun dari kekuatan dunia penghancuran dan kekuatan pemimpin bangau. Sebagian besar berwarna hitam dengan beberapa garis merah. Kekuatan pemimpin bangau menyumbang 30%, sedangkan kekuatan dunia penghancur menyumbang 70%. Kekuatan pemimpin bangau terutama memiliki karakteristik abadi dan bayangan, lebih bermanfaat untuk teknik gerakan dan pertahanan, sedangkan kekuatan dunia penghancuran terutama bersifat destruktif. Mencoba memahami Dao tingkat primordial ketiga memang terlalu sulit. Lo Feng duduk bersila, sedikit rasa tak berdaya terlihat di alisnya. Meskipun kekuatan tempurnya tak tertandingi di ruang primordial tak berujung, dia tetap mengalami kemunduran. Berlatih terus-menerus selama lebih dari 20 juta zaman tidak membuat Lo Feng lelah. Rasanya seperti waktu bagi manusia biasa untuk minum secangkir teh. Selain urusan hidup dan mati, aku juga memiliki sedikit bakat dalam jalur materi. Lo Feng telah memilih untuk fokus berlatih jalan materi di tahun-tahun mendatang yang tak terbatas. Aku menukarkan senjataku dengan senjata paling tajam, dan sambil menguasai dunia penghancuran, aku nyaris tidak berhasil mengalahkan patung kelima. Lo Feng merenung. Untuk mengalahkan ketujuh patung itu sepenuhnya, kurasa dibutuhkan penguasaan 3 jalur tingkat primordial. Lo Feng tidak sepenuhnya memahami kesulitan yang dihadapi para leluhur yang menempuh jalur inti kehidupan untuk melewati 7 lapisan ujian. Namun bagi para penguasa yang memahami Dao tingkat primordial, diperkirakan mereka perlu menguasai 3 Dao dan membutuhkan bantuan eksternal agar dapat berharap meraih kesuksesan. Aku dengan seksama memahami setiap cabang, bahkan mengirimkan avatar yang tak terhitung jumlahnya turun ke dunia sumber yang berisi jalan materi, menjelajahi dan memahaminya. Lo Feng berpikir, lebih dari 20 juta zaman, aku baru akhirnya memahami semua cabang jalan materi dan mulai mencoba fusi, melangkah ke alam kedua Raja Dewa. Mengintegrasikan semua cabang jalur materi menjadi satu membentuk jalur materi yang lengkap. Memasuki alam tertinggi Raja Dewa ini dianggap sebagai tahap pertama dan merupakan tahap termudah karena bagaimanapun juga ada jalur materi di dalam asal dunia sebagai referensi. Tahap kedua adalah meraba-raba dalam kegelapan hingga mencapai setengah langkah primordial. Tahap ketiga adalah dari setengah langkah primordial ke jalur materi primordial. Terutama tahap ketiga, tingkat kesulitannya meningkat lebih dari 1 miliar kali lipat dibandingkan dengan 2 tahap pertama. Tidak heran, Ming Huang, Jin, Wulan, masing-masing dari mereka kesulitan untuk maju dalam memahami Dao tingkat primordial kedua. Sekarang aku mengerti. Lo Feng tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru. Dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk memahami Dao ketiga. Di zaman yang tak terhitung lamanya, para leluhur akan perlahan-lahan maju. Begitu pula para penguasa. Kemajuannya tampak sangat lambat,
Tetapi bagaimana jika dalam 2 miliar zaman atau 200 miliar zaman atau bahkan lebih lama lagi di tanah asal, tempat misterius pertama di camp kultivator? Setelah bertahun-tahun berlatih tanpa henti, akhirnya aku mengambil langkah ini. Yuan membuka matanya, merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dasar jalur operasi aturan primordialku telah sepenuhnya terbentuk, dan mulai sekarang aku hanya perlu memahami lebih banyak Dao Agung. Yuan merasa sangat senang. Secara eksternal, jalur operasi aturan primordial adalah operasi aturan, tetapi secara internal ia perlu membentuk asal muasalnya. Ia telah lama memiliki gagasan-gagasan tersebut, namun kemajuannya sulit dicapai. Sistem asal dari Dao kehidupan dan kematian primordial Lo Feng memecahkan banyak masalah Yuan, memungkinkan Yuan untuk maju dengan lancar, menghabiskan lebih dari 200 milenium untuk akhirnya memahami sepenuhnya dari sistem asalnya sendiri. Sistem asal yang terintegrasi ke dalam jalur operasi aturan primordial dianggap sebagai kesempurnaan, namun mulai sekarang hanya hiasan saja yang dibutuhkan. Saudari Sazo, dalam hal kekuatan, aku rasa aku tidak lebih lemah darimu, pikir Yuan. Dibandingkan dengan Sazo, dia selalu lebih rendah selama bertahun-tahun sampai hari ini. Meskipun Sazo unggul dalam pertarungan frontal dan Yuan dalam formasi, Yuan tetap percaya diri untuk menandinginya secara langsung. Semuanya, aku telah berhasil menembus batasan. Yuan segera menyampaikan pemikiran ini kepada 7 penguasa lainnya. Kekuatan Lo Feng adalah kekuatan individu. Kekuatan Yuan terletak pada formasi yang dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan semua penguasa yang bekerja sama. Hal ini membuat perbedaan yang lebih nyata dalam pertempuran di camp. Di sekeliling meja bundar yang terbuat dari kristal alam kegelapan, muncul 8 sosok yang duduk di posisi masing-masing. Saudara Yuan, dengan terobosan ini, tingkat kekuatan apa yang telah kau capai? Tanya Moman. Aku tidak terlalu jago dalam pertarungan frontal, kira-kira setara dengan Sazo dan Starlight, jawab Yuan sambil tersenyum. Starlight meliriknya dengan tajam. Wulan, Jin, Ming Huang, Moman, Naigo, dan yang lainnya tertawa. Namun mereka juga merasa iri. Mereka telah berlatih begitu lama, namun terobosan kualitatif tampaknya masih jauh dari kenyataan. Lo Feng juga tersenyum menyaksikan pemandangan ini. Dibandingkan dengan kelompok lain, kelompok kultivator memiliki keunggulan karena jauh lebih bersatu. Aku telah berlatih paling lama. Yuan menatap teman-temannya. Ketika kalian semua berlatih hingga mencapai tingkat yang sama seperti aku yakin kalian juga akan mencapai terobosan. Semoga, seperti yang kau katakan, Jin menghela napas. Dari 8 penguasa, aku adalah yang tertua kedua setelahmu. Semoga dalam waktu dekat, aku juga bisa mencapai terobosan. Starlight tertawa. Mari kita bahas rencana kita selanjutnya sekarang. Karena kakak Yuan telah berhasil menembus batas, kekuatan keseluruhan camp kultivator kita telah meningkat, dan kita harus memperluas wilayah untuk melindungi lebih banyak dunia sumber. Selama 20.000 milenium terakhir, Lo Feng telah menjelajahi ruang primordial tak berujung, menghabisi pemangsa dunia sumber, dan menghalangi kehidupan primordial bawaan. Tetapi para leluhur itu hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Seiring waktu, mereka akan meledak, kata Naigo. Cara terbaik adalah dengan menduduki wilayah yang luas secara langsung. Dengan Lo Feng di sini, ditambah dengan kekuatan komando formasi Yuan, apakah camp Puncak Es berani melawan kita? Jin berkomentar, kekuatan kita benar-benar menekan mereka, dan kita seharusnya menduduki wilayah yang lebih luas. Aku yakin target kita kali ini adalah untuk memperluas wilayah setidaknya hingga 8.000 kelompok dunia.
Kita memiliki terlalu sedikit penguasa, Starlight berkata. Menduduki secara paksa akan sulit dipertahankan dan dapat memaksa camp Puncak Es dan camp primordial bawaan untuk bersekutu. Kurasa menguasai 5.000 kelompok dunia sudah cukup. Lo Feng tiba-tiba berkata seperti itu. Ketujuh penguasa itu memusatkan perhatian pada Lo Feng. Dengan kekuatan Lo Feng saat ini, pengaruhnya di dalam camp kultivator tentu saja sangat signifikan. Jin tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Bukankah itu terlalu sedikit? Jumlahnya memang agak terlalu sedikit, Lo Feng mengangguk. Oleh karena itu, camp primordial bawaan, camp Puncak Es, dan kekuatan lainnya harus memberikan kompensasi dengan menyerahkan semua dunia sumber di wilayah mereka agar kita dapat mengaturnya. Mata Yuan berbinar mendengar ini. Ini memang tujuan utamanya. Para penguasa lainnya juga menahan napas. Mata Ming Huang berkilat penuh ambisi. Kita terlalu berhati-hati selama ini. Dengan kekuatan kita sekarang, seluruh dunia sumber di ruang primordial tak berujung bisa kita kuasai. Lo Feng mengangguk pelan, suaranya tenang tetapi tegas. Kita hanya memerlukan dunia sumber. Bentuk kehidupan primordial bawaan menginginkan semua sumber daya evolusi. Wulan tertawa lepas. Tidak semua ras membutuhkannya. Jika kita fokus pada dunia sumber dan membiarkan yang lain, banyak dari mereka tidak akan bertarung mati-matian. Yuan memahami maksudnya. Ini bukan sekedar ekspansi, ini strategi memecah belah. Jika mereka merebut semuanya, lebih dari 200 leluhur bisa bersatu melawan. Namun jika hanya dunia sumber yang ditargetkan, perlawanan akan retak dari dalam. Wilayah dengan 1.600 kelompok dunia dipilih sebagai langkah pertama. Begitu jatuh, camp kultivator akan menguasai 2/10 wilayah paling berharga di ruang primordial tak berujung. Itu cukup untuk generasi mendatang. Duduki wilayah ini, kata Yuan tenang. Jika mereka menolak menyerahkan dunia sumber, kita terus meluas. Semua penguasa setuju. Di tanah asal, ke-8 penguasa berlatih dengan avatar yang hanya membawa 1/10 cadangan energi. Bahkan begitu, getaran kekuatan mereka hampir melampaui batas tanah misterius itu. Formasi Yuan semakin sempurna, menyatukan kekuatan kolektif mereka dengan presisi menakjubkan. Namun yang paling mengejutkan adalah Lo Feng. Kekuatannya kini membuat para penguasa lain terdiam. Tak lama kemudian, Yuan melangkah ke jurang kehancuran. Lapisan demi lapisan ia lewati dengan santai. Formasi yang menyelimutinya seperti langit dan bumi, memutarbalikkan setiap serangan utusan dunia. Lapisan ke-23, ke-24, hingga akhirnya ia meninggalkan jejak pada bayangan asal lapisan ke-25. Seluruh leluhur terguncang, keseimbangan kekuatan berubah. Di antara 4 teratas kekuatan langsung, 3 berasal dari camp kultivator. Ketika Yuan berhadapan dengan Sasho di lapisan ke-27, pertempuran mereka mengguncang ruang, serangan menggetarkan langit, formasi menahan segalanya. Hasilnya imbang, tidak ada yang mampu menundukkan yang lain. Namun percakapan tentang buah penghancuran menimbulkan ketegangan baru. Kepercayaan di antara para penguasa bukanlah sesuatu yang mudah diberikan. Kembali di tanah asal, keputusan akhirnya diambil. Sudah waktunya, ujar Yuan. Starlight mengendalikan ruang dan waktu. Yuan, Lo Feng, Wulan, Ming Huang, Naigu, Moman, dan Jin, ke-8 penguasa melangkah bersama, meninggalkan tanah asal. Target mereka jelas, 1.600 kelompok dunia. Perang besar pun akan dimulai.